Ya, selanjutnya saya ingin mengajak sahabat sekolah dasar semuanya di seluruh Indonesia untuk mengenal lagi fitur-fitur yang disediakan oleh akun belajar.id. Yang satunya udah dijelaskan oleh Pak Ruby ya. Salah satu fitur yang sangat powerful yaitu Google Drive. Nah, sekarang saya ingin mengajak sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia yang bergabung bersama-sama pagi hari ini untuk mengenal fitur Google Docs yang saya yakin juga sudah sahabat sekolah dasar temukan atau sudah pakai sebelumnya ya. Ketika sahabat sekolah dasar sudah punya folder di Google Drive, sahabat sekolah dasar sebenarnya tinggal langsung membuka atau mengklik icon plus ya, Pak Robi ya. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri atas. Ketika sahabat sekolah dasar sudah klik itu, maka nanti akan diberikan beberapa pilihan. Nah, di sana sahabat sekolah dasar bisa lihat ketika sudah diklik icon plus ini atau tambahkan, sahabat sekolah dasar tinggal klik Google Docs. Silakan dicobakan, kita klik sama-sama icon Google Docs, blank dokumen. Ketika sahabat sekolah dasar sudah klik, maka sahabat sekolah dasar akan diarahkan pada laman seperti ini. Sahabat sekolah dasar yang baru pertama kali menggunakan pasti membayangkan ini mirip-mirip dengan program pengolah angka lainnya yang juga sudah kita yakin sahabat sekolah dasar sudah gunakan sejak lama. Hanya saja ini versinya versi online. Jadi sahabat sekolah dasar bisa pakai ini untuk mengetik, untuk membuat proposal di sekolah, untuk membuat program A, perangkat pembelajaran, program semester, dan seterusnya. Hanya saja sekarang versinya adalah versi bekerja secara online. Seperti yang juga sudah Ibu Direktur sampaikan sebelum ini, bahwasanya aktivitas-aktivitas yang bersifat kolaboratif sangat didorong, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru, sahabat sekolah dasar, guru SD, dan kepala sekolah semuanya di seluruh Indonesia. Nah, ketika sampai pada laman ini, sahabat sekolah dasar bisa kenali fitur-fitur yang ada pada Google Docs ini. Di atas sahabat sekolah dasar tahu ada file, edit, ada add-ons, ada help, ada bantuan. Di bawah itu juga ada toolbar yang bisa sahabat sekolah dasar pakai untuk macam-macam ya. Mulai dari merapikan tulisan, ada macam-macam, ada yang lainnya. Nah, ada fitur yang menurut saya sangat menarik sekali yang bisa sahabat sekolah dasar pakai, yaitu voice typing ya, Pak Robi ya. Ya. Pak Robi sudah kalau bahasa Indonesianya apa ini Pak Beri? Kalau kawan-kawan kita sahabat sekolah dasar yang pakai bahasa Indonesia, apa namanya, dikte ya? Dikte ya Pak Beri ya, dikte. Oke. Iya. Jadi kalau sahabat sekolah dasar sudah sedang membuka ini, silahkan dibuka toolsnya. Dan voice typing ini sangat penting menurut saya, bisa membantu pekerjaan kita sebagai guru. Kalau seandainya sahabat sekolah dasar mungkin tidak memungkinkan mengetik pakai tangan di keyboardnya, sahabat sekolah dasar bisa pakai ini untuk mengetik dengan hanya memasukkan suara ya. Setelah tentunya dipilih dulu bahasanya, bahasa Indonesia, kemudian sahabat sekolah dasar tinggal klik icon mikrofon ya. Jadi jangan lupa untuk pertama kali yang baru menggunakan diklik disetujui, diberikan akses kepada Google Chrome untuk menggunakan mikrofon. Nah, Pak Robi boleh dicoba Pak Robi? Baik, saya akan coba Pak Beri. Nah, itu langsung Pak Beri muncul, bukan saya ngetik, ini tangan saya di atas nih Pak Beri. Ya. Jadi nanti Pak Beri, jika Bapak Ibu sahabat sekolah dasar kita berada di kantor, ada laptop kawan bergerak-gerak sendiri seperti ini jangan sampai berpikir negatif, ini siapa yang ngetik loh, jangan seperti itu Pak Beri, karena kita sekarang sudah bisa mengetik hanya dengan suara saja di Google Doc ini Pak Beri. Ya, sahabat sekolah dasar sudah lihat sendiri, bagi yang belum pernah menggunakan ini bisa menjadi salah satu fitur untuk misalnya sebagai notulen rapat,
atau untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang bisa sahabat sekolah dasar pakai untuk menunjang aktivitas-aktivitas di KKG dan juga aktivitas-aktivitas di sekolah tentunya. Ini adalah salah satu fitur yang menurut saya pribadi sangat powerful, yang sangat bisa membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Karena keterbatasan waktu, saya ingin mengajak sahabat sekolah dasar semua yang sudah di depan perangkatnya sekarang, di kanan bawah, kalau sahabat sekolah dasar perhatikan, itu ada ikon bintang ya Pak Robi ya, di sebelah kanan bawah itu. Ya, kalau sahabat sekolah dasar taruh kursor di sana, maka sahabat sekolah dasar bisa akan menemukan tulisan explore. Silahkan sama-sama kita klik ikon bintang tadi, explore, dan sahabat sekolah dasar nanti akan digiring ke tab seperti ini ya. Intinya, tab explore ini membantu kita untuk mencari apapun, mau artikel, gambar, atau tulisan-tulisan dari website yang lain. Kita tidak harus keluar dari Google Docs ini, tetapi kita bisa langsung mengakses seperti di mesin pencari Google pada umumnya tanpa harus keluar dari Docs. Misalnya sahabat sekolah dasar sedang menyusun program atau perangkat pembelajaran yang berhubungan dengan misalkan dengan tanaman obat. Kemudian sahabat sekolah dasar membutuhkan artikel pendukung atau gambar pendukung. Sahabat sekolah dasar silakan ketikkan tulisan tanaman obat di sana dan nanti akan ditawarkan banyak ya Pak Robi ya. Kalau sahabat sekolah dasar butuh artikel, silakan dipakai artikel yang berhubungan dengan apa yang sedang sahabat cari. Kalau sahabat sekolah dasar butuh gambar, sahabat sekolah dasar tinggal klik images atau gambar ya kalau sahabat sekolah dasar menggunakan bahasa Indonesia. Boleh kita cobakan memasukkan satu gambar Pak Robi dari images itu. Silakan diklik salah satu saja, silakan sahabat sekolah dasar masukkan misalnya ya gambar pertama dengan klik icon tambah yang ada di kanan bawah gambar tersebut. Kalau diklik maka nanti dia otomatis akan muncul di laman Bapak, di halaman itu ya, di halaman ketikannya ya Pak Robi ya. Silakan. Ini Pak Robi tahu ini tanamannya apa ini? Aduh, ini apa ya namanya Pak Beri ya? juga nggak tahu. Tapi saya sering lihat nih Pak Beri, saya sering lihat ini. Iya, tapi namanya saya nggak tahu ini Pak Beri. Menariknya kita nggak harus keluar ya, kita nggak harus keluar ke laman websitenya. Namun kalau sahabat sekolah dasar membutuhkan misalnya beberapa paragraf misalnya untuk mendukung aktivitas sahabat sekolah dasar ketika sedang menyusun taruhlah perangkat tentang tanaman obat ini, sahabat sekolah dasar tinggal klik saja hasil pencarian sahabat sekolah dasar itu dengan mengklik misalnya 14 tanaman obat ini, kita klik maka langsung nanti diarahkan ke laman yang ada ini. Jadi kita tinggal misal kalau sahabat sekolah dasar butuh kutipan tentang taruhlah paragraf ketiga ini tentang Journal of Advancement Pharmaceutical ini, sahabat sekolah dasar boleh copy ini dan kembali lagi ke lamannya yang tadi di laman sebelumnya. Silahkan tinggal di paste aja di sini, saja di sini, maka nanti tulisan tadi akan muncul di sini. Cuma kita harus hati-hati ya Pak Robi ya, ketika kita sudah memakai mungkin bisa kita kasih tanda kutip satu paragraf ini karena ini bukan bahasa kita. Sahabat sekolah dasar idealnya harus menampilkan dari mana tulisan ini disitasi. Caranya juga sudah disediakan oleh Google Docs. Sahabat sekolah dasar tinggal menggeser kursor ke link yang sahabat sekolah dasar klik tadi, maka di kanan atas nanti akan ada cite as footnote atau kutip sebagai catatan kaki. Sahabat sekolah dasar tinggal klik saja itu, maka akan muncul, kalau ini baru kutipan pertama akan muncul angka pertama. Nah di bawah di catatan kaki, Pak Robi luar biasa, langsung kita dibantu untuk mensitasi dari mana kita mengambil paragraf tadi. Sangat membantu sekali ya Pak Robi ya. Ya Pak Beri, ini luar biasa.
Pak Beri, saya ini waktu belum kenal dengan namanya Google Doc, Pak Beri, ketika saya harus mengutip, saya itu ketik manual, Pak Beri. Saya ketik manual sehingga kadang memerlukan waktu untuk memasukkan footnote-nya ini. Tapi sejak adanya Google Doc, dan saya juga sudah dapat ini dari pelatihan-pelatihan yang diikuti, sehingga dalam hal penyusunan tesis dan segala macamnya, saya sudah bisa memanfaatkan aplikasi atau luar biasanya sesuatu yang diberikan oleh Google Workspace for Education. Seperti itu, Pak Beri. Ya, luar biasa sekali. Saya yakin sahabat sekolah dasar dimanapun sahabat sekarang berada, entah di sekolah atau sekarang sedang di rumah, jangan sampai bantuan yang sudah diberikan atau fasilitas yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek, terutama dari Direktorat Sekolah Dasar berupa Chromebook, tidak dimanfaatkan. Silahkan dimanfaatkan dengan maksimal. Pak Robi, waktu kita sangat terbatas sekali, Pak Robi. Ya, kembali ke Pak Robi. Ya, satu lagi Pak Beri, yang perlu diingat, setiap namanya aplikasi Google, itu Bapak Ibu tetap punya akses ya, sama dengan Drive tadi, bisa di-share. Ini sebelum kita di-share, kita disuruh dulu bikin namanya, nama file kita. Ini kita lupa tadi memberi namanya, dan ini hampir sama dengan yang di Drive tadi Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja bersama nih Pak Beri. Misalkan Pak Beri, saya bekerja dengan Pak Beri mengetik dari rumah Pak Beri, saya mengetik dari kantor saya. Itu kita akan lihat bersama terjadi perubahan yang luar biasa di sini. Jadi bisa berkolaborasi. Jadi teman mengetik di sana, kita di sini, bisa kita berada dalam satu file Pak Beri. Baik Pak Beri, setelah itu kita langsung masuk ini ke yang namanya, bisa ambil saja di sini, kita masuk lagi Google Slide Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil Google Slide. Pak Beri, ini Google Slide ini yang terbayang sama Pak Beri seperti apa? Google Slide ini kalau nggak salah ini mirip-mirip presentasi, pasti untuk presentasi ya Pak Robi. Atau ada guna yang lain? Pasti ada juga gunanya. Oke, jadi Pak Beri memang betul apa yang Pak Beri sampaikan, bahwasanya ini adalah suatu aplikasi untuk presentasi yang sudah disiapkan oleh Google Bapak Ibu. Sama seperti halnya Google Doc, Bapak Ibu dalam mengisi satu buah slide ini pada Google Slide ini bisa bekerja sama, bisa bersama-sama. Jadi selain bisa bersama-sama juga bisa memberikan komentar dan segala macamnya. Di sini ada menu-menu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan pada Google Slide ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau di available offline? Berarti kalau offline tadi Google Doc juga bisa. Bapak Ibu tidak hanya memanfaatkannya secara online. Ketika Bapak Ibu sudah membuat dia tersedia secara offline, maka tanpa internet pun Bapak Ibu dengan Chromebook Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu akses. Jadi jika ini rasanya penting, kita mau ada ubah-ubah setiap saat. Jadi Bapak Ibu nanti tidak ada internet di rumah Bapak Ibu kerjakan, tapi dia tersedia secara offline. Dan ketika internet sudah tersedia, dia akan otomatis update Bapak Ibu sehingga tersimpan otomatis. Jadi manfaatnya juga luar biasa, hampir sama dengan Google, hampir sama dengan Microsoft PowerPoint. Semua yang diberikan dan kelebihannya Pak Ibu sama seperti di Google Doc tadi. Di sini ada yang namanya kita bisa explore. Ketika kita explore Bapak Ibu, kita bisa menentukan temanya secara otomatis. Misalnya kita bikin temanya, saya mau temanya ini, saya bikin judulnya Giat Sekolah Dasar. Oke, sebentar, klik. Jadi Bapak Ibu dipermudah oleh Google untuk diberikan tema-tema dan Bapak Ibu bisa ubah di sana. Dan pastinya ketika Bapak Ibu sudah selesai mau memasukkan gambar, sama seperti tadi, masukkan gambar, misalkan saya mau masukkan gambarnya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Sumatera Barat, pasti itu kenal dengan namanya jam gadang. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan gambar jam gadang misalkan. Nanti akan masuk jam gadangnya. Nah, itu sudah bisa Bapak Ibu atur-atur saja, atau memang diganti lagi temanya yang mana yang Bapak Ibu suka. Jadi
misalkan saya mau pilih tema seperti ini. Nah, jadi langsung diatur Bapak Ibu. Walaupun jadi bisa diatur temanya ya Pak Robi ya. Jadi bisa diatur mau terserah pilihannya bagaimana terhadap Bapak Ibu maunya nanti seperti apa. Luar biasa, kita sudah dimudahkan dengan tema yang sudah disediakan oleh fitur ini. Pak Robi. Ya, sama seperti Google Doc tadi Pak Beri, kita bisa share. Jika kita sudah selesai, jangan lupa memberi nama untuk file kita, save, dan kepada siapa kita mau berbagi. Intinya, kita akan selalu bisa berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh akun belajar lewat Google Workspace for Education. Pak Beri, itu mungkin Pak Beri untuk Google Slide. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kalau saya sendiri untuk slide presentasi saya ini Pak Beri, itu sudah saya simpan atau saya buat di Google Slide. Nanti kita bisa memanfaatkan aplikasi dari pihak ketiga seperti Slides Go, atau kita juga bisa memanfaatkan Canva, lalu kita ekspor ke dalam bentuk Google Slide, sehingga tersimpan di Google Drive kita dimanapun kita tiba-tiba diminta untuk melihatkan hasil presentasi kita, sudah ada tersimpan di Google Drive dan di Google Slide kita. Pak Beri, saya pikir cukup dari saya untuk Google Slide ini, Pak Beri. Ya, makasih Pak Robi. Yang paling luar biasa tadi itu adalah kolaborasi ya. Sesuai dengan harapan Bu Direktur tadi, saya membayangkannya ini misalnya sahabat sekolah dasar sedang KKG, kemudian diminta untuk presentasi, karena satu dan lain hal misalnya tidak bisa berada dalam ruangan yang sama, bisa memanfaatkan fitur kolaboratif ini untuk sama-sama bekerja di rumah masing-masing tanpa harus ketemu di ruangan, atau mungkin juga sahabat sekolah dasar diperintahkan oleh kepala sekolah untuk membuat presentasi apa gitu ya, Pak Robi ya, bisa mengerjakannya secara bersama-sama, secara kolaboratif tanpa harus berada dalam ruangan yang sama, dan juga bisa mengerjakannya kapan saja gitu ya, luar biasa. Nah, sahabat sekolah dasar, ada satu lagi fitur yang ingin kami ajak sahabat sekolah dasar semuanya untuk mengenal lebih jauh, yaitu Google Form, yang saya yakin sebagian sahabat sekolah dasar juga sudah menggunakannya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang aktivitas kita sebagai guru kepada siswa ataupun sesama guru, ataupun hal lain mungkin sahabat sekolah dasar terlibat misalnya membantu pengurus RT RW-nya misalnya mengumpulkan data, bisa juga digunakan aplikasi ini. Sekali lagi, jika sahabat sekolah dasar ingin memanfaatkan atau membuat dokumen baru dalam hal ini adalah Google Form, silakan sahabat sekolah dasar klik aja icon new atau baru atau icon plus yang ada di kiri atas ya. Dan kebetulan Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan Google Form itu adalah ditawarkan paling atas di tombol itu. Silakan sahabat sekolah dasar tinggal klik, arahkan kursornya ke Google Form, dan sama-sama kita cobakan di perangkat sahabat sekolah dasar semuanya mengklik blank form atau form kosong ya, form kosong. Maka nanti sahabat sekolah dasar akan diarahkan ke sini. Sahabat sekolah dasar yang menggunakan Chromebook ini pasti akan sangat membantu sekali form ini untuk membantu proses evaluasi atau penilaian sahabat sekolah dasar. Namun sebelum itu, sahabat kami ingin mengajak sahabat sekolah dasar misalnya mensimulasikan saja bagi sahabat sekolah dasar yang belum pernah menggunakan sama sekali. Google Form ini adalah sebuah tools yang bisa kita manfaatkan sebagai survei atau pengumpulan data. Misal kepala sekolah misalnya meminta data seluruh guru, data update terbaru misalnya mulai dari nama, alamat, kemudian SK terakhir seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, sampai ke pangkat golongan terakhir misalnya. Kepala sekolah sebenarnya tidak harus memprint lembar atau belangko biodata tersebut. Kepala sekolah bisa atau siapapun bisa membuatnya secara digital tanpa harus membagikan kertas. Selain hemat kertas, juga ini juga bisa menjangkau partisipan yang ditargetkan
tanpa harus berada dalam ruangan satu ruangan. Apalagi sekarang seperti yang disampaikan oleh Bu Direktur juga mobilitas segala macamnya. Kemudian karena kondisi pandemi juga memaksa kita untuk menjaga jarak dan seterusnya. Ini juga bisa kita manfaatkan. Kami akan mencontohkan saja satu secara simpel karena masalah waktu juga sahabat sekolah dasar pasti juga bisa mengeksplor lebih jauh di banyak kanal yang bisa dimanfaatkan untuk mempelajari lebih jauh tentang Google Form. Kita contohkan saja misalnya sahabat sekolah dasar sedang mengumpulkan data para guru atau anggota KKG berupa nama dan seterusnya. Kita kasih judul data guru KKG gugus A misalnya ya. KKG gugus A misalnya. Nah, sahabat sekolah dasar tinggal ganti judulnya tersebut. Sahabat sekolah dasar bisa langsung ganti judul dari file ini atau dokumen ini dengan mengklik untitled di kiri. Secara otomatis ya Pak Robia dia langsung ikut judulnya tersebut. Jadi nggak perlu ketik 2 kali ya Pak Beri ya? Nggak perlu ketik 2 kali lagi, betul sahabat sekolah dasar. Kemudian langsung misalnya kita mau menginput namanya dulu, kita mau meminta nama dari guru di KKG gugus A ini. Tinggal diketikkan nama, sahabat sekolah dasar nanti akan langsung digiring ya, dipermudah bentuk respon yang kita harapkan seperti apa. Kebetulan ini berbahasa Inggris, ada short answer atau jawaban pendek yang kita harapkan. Biasanya kalau nama pasti kita mengharapkan jawaban pendek. Tapi kalau seandainya kita ingin responden kita menjawabnya dalam bentuk multiple choice atau kotak centang, atau misalnya kita ingin menyediakan pilihan. Kalau sahabat sekolah dasar misalnya ingin menjadikan ini platform ujian, mungkin nanti bisa dipilihannya drop down ini kelas 1, kelas 2, atau kelas 1A, kelas 1B, atau kelas 6C kalau seandainya banyak rombelnya. Ada macam-macam juga, ada file upload juga ya Pak Robi ya. Ini file upload ini bisa sahabat sekolah dasar pakai kalau sahabat sekolah dasar meminta dokumen-dokumen tertentu kepada respondennya, entah itu guru atau sahabat sekolah dasar juga bisa pakai ini untuk mengumpulkan data orang tua siswa ya Pak Robi ya. Misal di awal tahun pelajaran misalnya sahabat sekolah dasar membutuhkan data update terbaru, mungkin akan mengadakan parenting class dan seterusnya, sahabat sekolah dasar bisa pakai ini untuk mengumpulkan data dari para orang tua siswa kita. Dan macam-macam, mulai ada pilihan yang lain. Nah, untuk nama ini sahabat sekolah dasar bisa tinggal pakai short answer ini atau jawaban singkat. Ada juga pilihan di bawah ya, Pak Robia, ada required atau dibutuhkan. Maksudnya ini responden kita wajib atau tidak mengisi pertanyaan ini, pertanyaan nama. Kalau nama tentu kita wajibkan untuk mengisinya. Jadi bisa Bapak Ibu sahabat sekolah dasar centang required ini untuk memudahkan kita, responden kita, karena kalau dia tidak menjawab atau tidak merespon pertanyaan ini berarti dia tidak bisa lanjut atau tidak bisa mensubmit atau tidak bisa mengirim formulir yang sudah kita buat. Nah, cukup satu itu saja. Saya ingin mengajak sahabat sekolah dasar untuk mengklik responses atau jawaban. Di responses ini atau jawaban ini, nanti sahabat sekolah dasar bisa temukan jawaban-jawaban dari responden. Sahabat sekolah dasar nanti akan dibantu secara otomatis oleh Google Form. Jawabannya bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk bagan. Sahabat sekolah dasar juga nanti bisa mengumpulkan, mengkompilasi semua jawaban dari responden ini dalam bentuk Google Sheet ya, yang kebetulan bisa juga sahabat sekolah dasar pakai. Silakan diklik dan nanti silakan diklik buat atau create. Sahabat sekolah dasar nanti akan digiring ke laman Google Spreadsheet, kumpulan dari jawaban-jawaban atau responnya ya Pak Robia dari jawaban yang sudah terkumpul. Nanti di mana kita temukannya, kita bisa temukan di mana kita membuat tadi ya, di foldernya. Kalau kembali ke Google Form, untuk settingannya, sahabat sekolah dasar tinggal klik setting atau pengaturannya ini. Ketika diklik setting ini, maka nanti sahabat sekolah dasar
bisa mengatur siapa saja yang bisa mengakses dan seterusnya. Untuk yang pertama ini saya ingin mengajak sekolah dasar untuk mengaktifkan Make This as Quiz atau sebagai kuis. Nah ini kalau seandainya sahabat sekolah dasar pakai di dalam kelas untuk UH atau seterusnya. Nah macam-macam pilihan yang diberikan kepada kita sahabat sekolah dasar. Kalau kita perlakukan form ini sebagai kuis, maka nanti kita bisa diminta untuk langsung mengasih feedback kepada siswa atau kita kasih secara manual. Nah, yang paling penting ada moda terkunci dari Google Form ini yang hanya bisa dipakai kalau penggunanya mengakses ini menggunakan Chromebook. Nah, sahabat sekolah dasar yang sudah mendapatkan Chromebook dari Direktorat Sekolah Dasar, ayo segera dimanfaatkan. Dan ini sangat penting sekali dipakai moda terkunci ini kalau sahabat sekolah dasar ingin melakukan penilaian seperti penilaian harian atau bahkan penilaian akhir semester dan seterusnya. Pak Robi, apa bedanya ini? Apa fungsinya Pak Robi? Moda terkunci dari Chromebook ini. Kenapa hanya Chromebook yang bisa menggunakan fitur ini? Ya, karena ini Pak Beri adalah salah satu kelebihan dari Chromebook dengan adanya mode terkunci. Jadi betul-betul yang ada pada halaman itu adalah Google Form yang diisi oleh siswa. Google Form yang diisi oleh siswa. Sehingga kalau mereka belum klik kirim, maka belum bisa terbuka. Sehingga dengan adanya mode terkunci ini, keamanan atau kita minta integritas dari siswa kita semakin terjaga, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, dan hasil dari penilaian yang kita lakukan juga akan lebih valid nantinya. Begitu Pak Beri. Jadi waktu kita di Sumatera Barat dan di Riau kemarin kita sudah coba, banyak guru yang awalnya belum tahu, sekarang sudah mulai dengan penggunaan Chromebook ini dalam penilaian harian. Mereka pakai mode terkunci, hasilnya mereka akan lebih puas mendapatkan karena memang betul-betul dari siswa itu sendiri jawabannya, tidak mencari dari sumber lain. Seperti itu Pak Beri. Ya, memang salah satu kendala yang kita temui sebagai guru ya Prof ya, kalau kita melakukan ujian secara online, ini bisa hasilnya nanti bisa kita jadikan sebagai dasar enggak kalau seandainya penilaiannya berlangsung secara lancar ya, karena tantangannya ini adalah siswa kita kadang-kadang dengan gampangnya mencari jawaban dari sumber lain, sehingga tujuan dari penilaian itu tidak tercapai ya Prof. Kita ingin mengevaluasi pencapaian sebuah konsep atau kompetensi dasar yang kita ajarkan apakah sudah tercapai atau tidak. Tapi kalau seandainya ujiannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nanti kita akan mendapatkan informasi yang palsu tentang ketercapaian konsep kita, sehingga nanti kita sebagai guru tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Nah, aplikasi terkunci ini membantu kita. Bersyukur sekali Bapak Ibu sekarang yang sedang rame-rame di ruangan kantor majelis gurunya yang sudah mendapatkan Chromebook, ayo dimanfaatkan sama-sama. Kalau sekarang masih dalam kotak, ayo dikeluarkan, dimanfaatkan. Sayang sekali kalau seandainya tidak dimanfaatkan. Mungkin bisa dirancang minggu besok sudah bisa sudah bisa dimanfaatkan untuk penilaian harian atau apapun itu, sehingga betul-betul termanfaatkan dengan baik. Nah, seterusnya pengaturannya ada. Kalau seandainya pakai Chromebook, pastilah nanti setiap yang login harus pakai akun Google ya. Karena sahabat sekolah dasar bisa manfaatkan, bisa klik ini, collect email address, artinya secara otomatis nanti Chromebook Google Form akan menambahkan satu item, yaitu pengumpulan dari email peserta ujian kalau seandainya untuk ujian. Kalau untuk survei atau pengumpulan biodata akan dikumpulkan secara otomatis. Nah, saya ingin langsung ke require sign in ini. Jadi kalau seandainya sahabat sekolah dasar ingin menjadikan ujian ini hanya terbatas untuk taruhlah siswa SD saja, kalau untuk di sekolah sahabat sekolah dasar pasti ini harus dicentang. Apalagi kalau sudah diaktifkan moda terkuncinya, ini secara otomatis nanti harus dicentang. Tapi kalau seandainya sahabat sekolah dasar ingin mengajukan sebuah formulir isian biodata untuk untuk orang tua siswa kita, tentulah ini tidak perlu dicentang karena pastilah orang tua dari siswa kita tidak punya akun belajar
di bawah domain SD. Jadi silahkan diatur sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan apa yang sahabat sekolah dasar butuhkan. Nah, Pak Robi sudah menunjukkan kalau dianaktifkan yang moda terkuncinya, kita juga bisa menonaktifkan ini ya. Ini artinya ketika tidak diaktifkan ini artinya formulir ini bisa diakses oleh orang yang tidak punya akun belajar dengan domain SD. Jadi lebih kurang seperti itu. Nah, sahabat sekolah dasar, karena keterbatasan waktu untuk Google Form, saya mohon izin untuk menyelesaikannya sampai di sana penjelasan, karena ada beberapa hal lagi yang perlu disampaikan. Silahkan nanti dieksplor lagi di KKG-nya,